Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin Afif akan menyampaikan mengenai kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Video ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, Pendidikan Profesi Guru, Universitas Muria Kudus. Identitas penyusun dalam video ini yaitu atas nama Muhammad Miftahuddin Afif dengan NIM 2024 30091. Kelas PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar A. Pokok bahasan dalam video ini yaitu akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang kedua adalah pengertian scaffolding, yang ketiga adalah intervensi dalam penerapan scaffolding pada ZPD, yang keempat adalah intervensi terkait penerapan scaffolding dalam ZPD, yang kelima yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, yang keenam adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, dan yang terakhir yaitu alternatif strategi yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Apa itu ZPD? Menurut Damayanti tahun 2021, zona perkembangan proksimal atau ZPD merupakan area di mana peserta didik tidak mampu menyelesaikan suatu masalah secara mandiri, tapi dapat melakukannya dengan bantuan dari orang lain, seperti guru atau teman sebaya. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah suatu konsep yang menjabarkan perbedaan antara kemampuan belajar yang telah dimiliki dan potensi belajar yang dapat dikembangkan. ZPD juga dapat dipahami sebagai rentang kemampuan belajar siswa, di mana mereka membutuhkan bantuan guru atau teman untuk menyelesaikan tugas yang belum dikuasai, namun masih dalam kemampuan mereka. Dan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ZPD adalah jarak antara kemampuan aktual seseorang untuk menyelesaikan tugas sendiri dan kemampuan potensial yang dapat diraih dengan bantuan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya. Dalam ZPD, pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta didik dihadapkan pada tugas-tugas yang belum sepenuhnya mereka kuasai, tetapi masih dalam jangkauan kemampuan mereka dengan dukungan yang sesuai. Apa itu scaffolding? Menurut Syarif tahun 2020, scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa atau guru untuk membantu peserta didik menggunakan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Dukungan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan belajar peserta didik, sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik dan menyelesaikan tugas atau masalah yang lebih kompleks secara mandiri. Scaffolding merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh individu yang lebih berpengalaman, seperti guru atau orang dewasa, untuk mendukung proses belajar peserta didik. Istilah ini juga dikenal sebagai petanggaan, yang merujuk pada berbagai jenis dukungan yang diberikan sesuai kebutuhan peserta didik, menurut Damayanti tahun 2021. Intervensi dalam penerapan scaffolding pada ZPD. Secara umum, penerapan scaffolding dalam ZPD telah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Baik guru, kelas, maupun saya sebagai mahasiswa PPL telah menerapkan strategi scaffolding selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk scaffolding yang diberikan meliputi pemberian contoh melalui metode modeling, penggunaan media pembelajaran, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta dorongan motivasi untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan mereka. Selain itu, kegiatan diskusi kelompok dan tutor sebaya juga diterapkan, di mana peserta didik yang sudah menguasai materi membantu teman-temannya yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Intervensi dalam penerapan scaffolding pada ZPD lainnya yaitu guru juga secara aktif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung eksplorasi dan pemahaman secara lebih mendalam. Di dalam scaffolding pada ZPD ini juga terjadi tutor sebaya, yakni
peserta didik yang belum menguasai materi akan diajari oleh temannya yang sudah paham. Hal ini terjadi tutor mengenai hal positif untuk saling bertukar pikiran untuk menambah pengetahuan antar peserta didik. Peserta didik juga tidak perlu minder dengan temannya, akan tetapi perlu untuk belajar lagi bersama dengan teman sebayanya atau teman dalam sekelasnya. Pada kasus 1 mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding dalam CPD, salah satu penerapan scaffolding terjadi dalam pembelajaran matematika di kelas 6 Excellent dengan materi tentang volume dan luas permukaan prisma segitiga. Sebelum siswa mempraktikkan percobaan membuat jaring-jaring dan bangun ruang prisma segitiga secara sederhana, saya terlebih dahulu memberikan contoh melalui metode modeling. Pendekatan ini membantu siswa untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan sebelum mereka mulai bekerja secara mandiri. Pada kasus 2, mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding dalam CPD. Contoh lain terjadi saat saya mengajar di kelas 2 Vega dengan materi tentang deskripsi tempat umum. Untuk memfasilitasi pemahaman siswa, saya menggunakan media visual seperti gambar-gambar tempat umum dan slide presentasi yang saya tayangkan di depan kelas melalui layar LCD. Media ini membantu siswa dalam menganalisis fungsi tempat umum yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga melakukan scaffolding dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok kecil di dalam kelas 2 Vega. Hal ini saya gunakan untuk menambah wawasan agar dapat menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama adalah antusiasme peserta didik. Penerapan scaffolding di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus menunjukkan bahwa peserta didik mengikuti kegiatan pelajaran dengan penuh antusias. Yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami materi dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah peningkatan motivasi dan kolaborasi. Strategi scaffolding berhasil meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Mereka menjadi lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan keberanian untuk mengemukakan pendapat mereka di depan teman-teman sekelasnya. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penerapan scaffolding juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks setelah mendapat bimbingan yang sesuai. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama adalah identifikasi ZPD. Guru perlu mengetahui tingkat kemampuan awal setiap peserta didik untuk menentukan materi yang sesuai dengan zona perkembangan terdekat mereka. Yang kedua adalah merancang tugas sesuai perkembangan peserta didik. Tugas yang diberikan harus menantang, namun tetap dapat dicapai dengan bantuan yang tepat. Sebagai contoh, guru bisa membagi materi menjadi langkah-langkah kecil dan memberikan contoh konkret dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah penyediaan scaffolding. Guru memberikan dukungan awal yang cukup seperti arahan, contoh, atau pertanyaan yang membimbing dalam peserta didik mengenai pembelajaran. Yang keempat adalah interaksi dengan media dan tutor. Peserta didik menggunakan media pembelajaran dan berinteraksi dengan teman sebaya untuk memperdalam pemahaman. Penggunaan tutor sebaya ini juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, meningkatkan pemahaman akademis, serta keterampilan sosial pada peserta didik. Yang kelima adalah pengurangan scaffolding. Secara bertahap, guru mengurangi tingkat bantuan yang diberikan agar peserta didik bisa semakin mandiri dalam belajar. Yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Guru dan peserta didik bersama-sama mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran ZPD menyoroti peran penting pendidik dalam memberikan dukungan, motivasi, dorongan, dan perhatian kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding dalam aktivitas kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis dilakukan sesuai dengan sintaks pembelajaran yang diterapkan dalam model yang digunakan. Penerapan scaffolding dalam CPD memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan materi pemahaman peserta didik, serta mendorong peningkatan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Alternatif strategi yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Misalnya, pada pembelajaran IPAS mengenai keragaman budaya Indonesia, guru dapat memutar video yang menunjukkan berbagai aspek keragaman budaya, seperti tarian tradisional, rumah adat, dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu, peserta didik dapat dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan keragaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Guru dapat menyediakan gambar-gambar
yang menggambarkan keragaman budaya atau menggunakan media seperti papan keragaman budaya. Melalui kegiatan diskusi ini, peserta didik yang memiliki pemahaman lebih dapat berperan sebagai tutor sebaya dengan menjelaskan kepada teman-temannya tentang keragaman budaya di luar Pulau Jawa. Sekian video kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di SD Muhammadiyah Birrul Walidain. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.